Mau nggak hati kita menjadi lunak? Wa tudrika hajataka, hajat kita terkabul, keinginan-keinginan terkabul, cita-cita kita tercapai. Kira-kira mau nggak? Bagi belanja ke pasar Keraji, pulangnya lewat Cibubur. Kalau anak yatim sering kita santuni, insya Allah rezeki kita jadi makmur. Es batu diletakkan di dalam gelas. Jadi tausiahnya pantun aja. Es batu diletakkan di dalam gelas, lebih nikmat dicampur dengan gula. Kalau malam hari ini kita hadir dengan ikhlas, insya Allah pulangnya dapat ganjaran pahala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jaddadal aqwam aman ba'da am waqtataha syahrul muharramil haram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram al-mukmilu lana dinal islam. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalur rasuli wa akmalul imam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi yunabiul ulumi wal hikam amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ay kama qala nabi atuhibbu ayyarina qalbuka wa tudrika hajataka. Bala ya Rasulullah, irhamil yatim wamsah ra'sahu wa it'ami min tu'amika. Ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, segenap kaum muslimin wal muslimat, para alim ulama, para kiai, para asatizah, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan segenap DKM Masjid Ghairul Jami Baitul Ma'mur yang tadi sudah menyampaikan sambutannya, sudah kita dengarkan bersama Al-Mukarram Ustadz Sobari, dan juga sebagai takzim nilai guru kita bersama Al-Mukarram Ustadz Ahmad Saifullah MPD, dan juga orang-orang tua kita, guru-guru kita, baik DKM Masjid maupun DKM Musola, LMK, RT, RW yang hadir, termasuk orang tua kita Al-Mukarram Ustadz Haji Ali Akbar, doakan beliau sehat panjang umur, dan juga DKM Masjid Nurul Iman Al-Mukarram Ustadz Haji Fakhruddin bersama pendamping beliau Al-Mukarram Ustadz Nur Fahmi, dan juga kori kita yang subhanallah suaranya bikin lama, bikin indah kita dengar, menyentuh batiniah kita, Al-Mukarram Ustadz Khairul Fajri SK,
Dan juga hadir Bapak LMK RW 012 Bapak Haji Rahmatullah. Juga hadir RT 07 Bapak Hamdani dan DKM Musolah Nurul Huda Al-Karam Ustaz Abdullah, Ustaz Abdul Rasid dan segenap para bapak ibu lainnya, para yatama, tim hadroh yang sudah menghibur, menyampaikan kebesaran dari Nabi kita Muhammad SAW, segenap ibu bapak yang mohon maaf, beribu maaf tidak saya sebut satu persatu. Insya Allah hadirnya kita mendatangkan rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu bapak, malam hari ini kita sudah berada di tanggal 10 Muharram 1447 Hijriah. Kalau kita sudah masuk Muharram, mengingatkan bagaimana sejarah hijrahnya baginda Rasul. Nabi sebelum hijrah, Nabi dicaci maki, dihina, bahkan ingin dihalang-halangi perjuangan dakwanya. Tapi Nabi dapat ilham dari Allah bagaimana supaya perkembangan agama terus berlanjut, siar-siar agama terus berkembang. Nabi diperintahkan oleh Allah untuk hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Ini hijrahnya Rasulullah, Bapak Ibu. Kalau orang-orang Kemanggisan hijrah mau pindah kemana kita? Ya Pak, selesai dulu. Kalau Rasulullah itu hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah dalam rangka menyelamatkan akidah nilai keislaman kita. Tapi kalau orang Kemanggisan, apakah harus hijrah ke daerah Ciledug? Ya Ustaz Fahmi. Apakah kita harus hijrah ke daerah Kemanggisan, lalu ke Kebayoran Lama, ke Sukabumi Utara? Bukan Bapak Ibu. Makna hijrah yang dikehendaki oleh Rasulullah buat diri kita, al-muhajiru man hajara mana Allahu anhu. Orang yang dimaksud hijrah buat diri kita orang Kemanggisan adalah orang-orang yang menghijrahkan diri dari hal-hal yang dilarang menuju nilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak sholat jadi sholat, hijrah bukan Pak? Yang tidak ngaji jadi ngaji, hijrah bukan Pak? Ya Allah. Apa salah? Ini berkah nih, kiainya kumpul semua nih Pak. Namanya juga Baitul Makmur ya Pak. Betul Pak? Subhanallah. Bapak-bapaknya ada, ibu-ibunya ada, remajanya ada, pemudanya ada, anak-anaknya ada, kiainya ada, Habibnya ada nih, Habib Fahmi ini. Subhanallah ya Pak. Subhanallah Pak. Pak, ini makna hijrah yang dimiliki oleh kita. Al-muhajiru man hajara mana Allahu anhu. Hijrahnya kita ini adalah merubah keadaan yang tidak baik menjadi baik, yang tidak ibadah menjadi ibadah, yang tidak sholat menjadi sholat, yang tidak pernah hadir ke majelis ilmu jadi hadir ke majelis ilmu. Inilah yang namanya hijrah. Karena kita pengen di Muharram 1447 Hijriah kita mengalami perubahan yang positif, mengalami perubahan yang baik, sehingga persis apa yang disampaikan Nabi, man kana yaumuhu khairan min absihi fahuwa rabi. Siapa yang hari ini, detik ini, tahun ini lebih baik dari yang kemarin, insya Allah kita menjadi orang yang beruntung. Amin ya Rabbal Alamin. Oleh karenanya ayo kita sikapi permasalahan hijrah 1447 Hijriah. Apa yang dikonsepkan oleh seorang ulama besar bernama Syihabuddin Ahmad bin Hajar Asqalani. Di dalam satu kajian kita berjudul Nasoihul Ibad, apa kata beliau? Wa min na'imid dunya yakfika al-islamu nikmatan. Di antara kenikmatan-kenikmatan dunia cukup bila mana kita diberikan nikmat Islam oleh Allah. Ya Pak. Pak. Assalamualaikum. Ini belum dikasih kopi. Pak. Kata Syihabuddin Ahmad bin Hajar Asqalani, kita buka lembaran kitab Nasoihul Ibad. Wa min na'imid dunya yakfika al-islamu nikmatan. Di antara kenikmatan-kenikmatan dunia cukup bila mana kita diberikan nikmat Islam oleh Allah. Nikmat Islam mahal nggak Pak? Mahal.
Ini saya cerita sama bapak nih Pak. Biasanya kiai ustaz mau balik ke rumahnya dekat masjid. Rumahnya dekat musola Pak. Ini kebetulan jatah saya, rumah saya di depannya ada gereja Pak. Bener ya? Tanya aja Ustaz Bapak. Biasanya kiai depan rumahnya di musola. Ada majelis taklim, ada masjid. Giliran jatah saya dikasih sama Allah, depan rumah saya ada gerejanya. Bapak boleh cek. Itu kalau hari Sabtu Minggu, ini pendeta Imran keliling kampung, Pak. Dia keliling kampung ngapain? Cari ibu-ibu yang mau melahirkan anak yang gak ada biayanya, dikasih biaya. Anak-anak yang lulus sekolah, kagak ada pekerjaannya, dikasih pekerjaan. Yang putus sekolah, kagak ada dana, dikasih beasiswa oleh dia. Subhanallah. Lalu dididik demi didik, didik terus, akhirnya mereka disuruh pindah agama. Ya Allah. Sekarang saya tanya sama bapak yang hadir nih, kita kalau pulang dari sini, satu orang dikasih duit 5 juta, mau nggak Pak? Cuman yang mau ngasih siapa? Pak, subhanallah, ini permasalahan kita. Makanya malam hari ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah, Gema Muharram 1447 Hijriah, kita tengok anak-anak yatim kita. Ini anak yatim sekarang, Ustaz Saifullah lebih enak dari yatim dulu. Ya. Ini yatim bukan yang di depannya. Bukan hanya yatim, piatu lagi Pak. Cuman udah kada luar sah gitu. Subhanallah Pak, anak yatim sekarang luar biasa Pak. Jangan ada Masjid Nurul Latif, subhanallah, dikasih beasiswa anak yatimnya. Yang penting sekolah. Urusan bayaran diambil kartu bayarannya oleh masjid, dibayarin. Enak nggak Pak? Anak yatim sekarang enak Pak. Masjid santunan, musola santunan, kantor kecamatan santunan, kantor kelurahan santunan, kantor gubernur santunan, sekolah santunan. Masih ada anak yang ayahnya masih ada Pak. Ini anak yang masih punya bapak bilang gini, Ustaz kalau gitu saya mau yatim aja dah. Gitu. Subhanallah. Ini permasalahan yang kita alami dalam kehidupan manusia. Sampai Nabi bertanya kepada para sahabatnya. Pertanyaannya apa? Atuhibbu ayyalina qalbuka wa tudriku hajataka. Mau enggak hatimu menjadi lunak? Ya Pak. Nabi mengomentari satu pertanyaan di hadapan sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabatku, atuhibbu ayyalina qalbuka? Mau enggak hati kamu jadi lunak? Mau enggak Pak? Mau enggak hati kita menjadi lunak? Wa tudrika hajataka, hajat kita terkabul, keinginan-keinginan terkabul, cita-cita kita tercapai. Kira-kira mau enggak? Kata sahabat, bala ya Rasulullah, kami ini mau ya Rasulullah, hati kami ini yang kasar jadi lembut, yang tidak baik menjadi baik, cita-cita kami terpenuhi, hajat-hajat kami terkabul. Apa itu ya Rasulullah resepnya? Irhamil yatim, sayangilah anak-anak yatim. Ya Pak. Bapak kalau santunin anak yatim, yang disantunin anaknya atau mamahnya? Tanya dulu sama Ustaz Mansuri nih. Ya. Kalau Bapak santunin anak yatim, yang dikasih mamanya apa anaknya? Mamanya. Subhanallah ya Pak. Atuhimu ayali qalbuka wa tudrika hajataka. Maka kalian hatimu menjadi lembut, hajat cita-cita terpenuhi. Irhamil yatim, sayangi anak-anak yatim. Wamsah rasau, usap kepalanya. Wa it'ami min tu'amika. Berikan makan dari makanan yang kita miliki. Subhanallah. Apa fasilitas nanti yang diberikan oleh Allah? Inna fil jannah darun yuqalu darul fara la yadkhuluha illa man farihal yatama, kata Nabi. Di dalam surga itu ada satu rumah. Rumah itu namanya Darul Faro. Namanya apa Pak? Namanya Darul Faro. Subhanallah, kita belum lihat Pak rumah ini begitu megahnya, begitu bagusnya, begitu cantiknya, begitu harumnya. Kata Nabi, la yadkhuluha illa man farihal yatama. Seseorang tidak akan masuk ke rumah itu kecuali dia pernah menyantuni yatim.
Makanya dalam kelompok orang-orang yang berhak menerima zakat, anak yatim ada nggak di situ, Pak? Pak? Hah? Orang-orang yang berhak menerima zakat, anak yatim ada nggak di situ? Fuqara wal masakin ibnu sabil ada nggak yatim? Nggak ada. Kenapa kagak ada? Ini menunjukkan bahwa perhatian kita kepada yatim melebihi daripada fuqara wal masakin. Karena kita berharap 10-20 tahun yang akan datang, bagaimana nasib Masjid Jami Khairul Jami ini maktul makmur kita persiapkan dari para yatim kita. Subhanallah, Pak. Ya, Pak. Ini iman harga mati, Pak. Keislaman kita juga harus diperkuat. Makanya Al-Imam Syihabuddin Ahmad bin Hajar Asqalani menyatakan begitu, wa min na'imid dunya yakfika al-islamu nikmatan. Di antara kenikmatan-kenikmatan dunia cukup bila mana nilai Islam ini adalah nikmat yang paling besar. Orang-orang tua kita, ada Ustadz Sapri, ini orang tua kita. Ya, Pak. Ya, Pak. Orang tua kita dulu sekolahnya kagak tinggi, SR aja kagak lulus. Benar. Tapi dia punya anak 8, 7, semuanya jadi orang. Benar nggak? Ini yang dekat kipas angin orang bukan? Kenapa begitu? Sifat 20-nya mantep. Sifat 20-nya mantep, Pak. Wujudnya, kidamnya, bakoknya, mukhalafatul hawadisnya, qiyamu binafsinya, cuman hanya pukul sifat 20 di rumahnya. Dia yakin dan percaya, subhanallah. Nah, biar ayah tidak sekolah. Nah, biar mama tidak sekolah, tapi kamu harus sukses dalam kehidupannya. Ini Pak orang tua kita. Makanya betul lihat konsep dari 124.000 nabi. 313 orang rasul, 25 orang rasul, semuanya mendakwakan nilai agama, semuanya mendakwakan nilai kemusliman, semuanya mendakwakan nilai keislaman. Alangkah bangkrutnya kita ketika nanti segera tutup mata kita, ya Pak, karena mengingatkan ketika perubahan tahun. Pepatah Arab menyatakan as-sinnu yazdad wal umru yanqus. Tahun-tahun kehidupan manusia bertambah dan bertambah. 1446 Hijriah kita tinggalkan, masuk 1447 Hijriah. Tapi ingat, ketika pertambahan tahun, umur kita semakin lama semakin berkurang. Yang datang bakal pulang nggak, Pak? Pulang kemana? Kira-kira yang nyender sama yang kagak nyender, matinya duluan siapa? Yang diri. Ini jawaban Abu Nawas nih. Ya, subhanallah. Pinter nih. Saya nanyanya yang nyender sama yang kagak nyender. Dia bilang yang diri duluan. Pak, subhanallah kita akan pulang menghadap Allah, Pak. Karena pada gilirannya umur yang dititipkan Allah begitu singkat. Enggak lama kita hidup di dunia ini. Apa kata Allah? Kam labistum fil ardi adada sinin. Qalu labisna yawman aw ba'da yawm fas'alil adin. Qala in labistum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Pak RW ya, Pak RW alam masalah. Ini Pak, silakan Pak. Ini semarak nih acara. RT-nya ngaji, cakep nggak Pak? RW-nya ngaji, cakep nggak? LMK-nya ngaji, semuanya ngaji. Kalau RT-nya aja ngaji, RW-nya ngaji, LMK-nya ngaji, masa warganya kagak ngaji? Mushola Ghairul Jami, Masjid Ghairul Jami, Baitul Ma'mur udah selesai katanya 100%. Udah kagak ada yang dirubah lagi ya? Hah? Udah nggak ada. Ini udah cukup 100%. Tinggal apa? Tinggal lampunya belum, bener. Ini kayaknya dari ditarik ke atas ke sini ya, Pak. Ya, Pak. Ya. Tinggal rantainya udah siap, tinggal diturunin dikit. Nah, lampunya yang megah, lampunya yang bagus. Kira-kira Bapak setuju nggak?
Insyaallah Pak. Orang-orang kaya sekarang udah dermawan di daerah Kemangisan. Agak boleh ngeliat lampu kagak ada dibeliin. Ya Pak. Pak, orang kaya sama orang miskin enakan mana Pak? Jadi orang kaya sama orang miskin enakan mana? Ini yang datang kaya apa miskin sih nih? Subhanallah Pak. Orang kaya itu masuk surga duluan. Ada 4 kelompok manusia yang masuk surga berebut. Orang kaya yang dermawan, ulama yang ngajarin ilmunya, orang berangkat haji dapat haji yang mabrur, anak bayi yang baru lahir meninggal dunia. 4 kelompok manusia mau masuk surga duluan, pengen duluan. Kata Kiai, saya dulu masuk surga duluan. Kata orang kaya, kagak bisa Kiai. Lu ngajarnya di mana? Ngajarnya di mana Kiai? Di masjid, di musola. Yang bangun siapa? Orang kaya yang dermawan. Kiai belakangan. Ya Pak. Subhanallah. Orang kaya yang dermawan masuk surga. Makanya kita perhatikan nasib para yatama. Luar biasa Pak. Kalau bukan kita yang memperhatikannya dalam konteks kehidupan manusia. Sampai Nabi menyatakan, sukakah kalian? Inginkah kalian? Lihat aja tuh. Benar-benar makmur Pak. 1 orang airnya 2 tuh. Ya Pak. Sampai di mana tuh saya ngomong tuh? Sampai di mana Pak? Orang kaya. Orang kaya itu enak. Makanya di zaman Rasulullah bilang, ya Rasulullah enak jadi orang kaya, bisa borong pahala. Orang kaya bisa borong pahala. Kata Nabi, maksudnya apa? Kalau orang kaya sholat, orang miskin sholat. Orang miskin sholat nggak? Sholat. Orang kaya sholat. Dapat pahala dua-duanya. Kalau bulan Ramadan, orang miskin puasa. Orang kaya puasa nggak? Puasa. Lagi bulan Muharram, berlomba-lomba orang kaya. Subhanallah, melihat para yatim. Subhanallah, diusap kepalanya. Diusap kepalanya. Ini ucuk yatim nih Pak. Yatim piatu, subhanallah Pak. Boleh kita usap dia biar bener ya Pak ya. Usap biar bener gitu ya. Subhanallah Pak. Orang-orang kaya yang model begini ini hebat. Kenapa begitu? Karena dia udah tahu khairul buyuti fihi yatimun yuhsanu ilaihi. Kata baginda Rasul, sebaik-baik rumah kata Nabi, rumah itu pernah didatangi anak yatim Pak. Kita punya rumah bagus, kagak pernah didatangi anak yatim. Rugi Pak, rugi. Kita berharap punya rumah pernah didatangi anak yatim. Di bulan Muharram subhanallah, jangankan anak yatim, diperintahkan oleh baginda Rasul kalau di bulan Muharram, jangankan buat anak yatim, buat istri kita ngasih nafkahnya aja dibanyakin di bulan Muharram, Ya Pak, tanggal 10 nih besok Pak, kasih nafkah buat istri. Yang biasanya sehari berapa Haji Alwi? 200.000. Besok tanggal 10 kasih 500.000. Gimana Cok? Setuju nggak Cok? Kegedean kata dia Pak. Subhanallah. Ini jangan-jangan Ucup kasih gocap kali ya. Cok, emang perintahnya begitu di bulan Muharram kalau kita ngasih nafkah sama istri nih di tanggal 10 Muharram, besok tanggal 10 nih 500.000, nanti setahun yang akan datang Allah limpahkan rezeki kita begitu banyak. Ya Allah. Hebat. Ini kamera bikin lama bikin dekat nih. Ya Pak. Oleh karenanya ini yang menjadi permasalahan konteks perjalanan hidup kita yang begitu singkat. Alangkah ruginya Pak ketika kita pulang nanti yang menjadi tuntunan dalam permasalahan agama. Idza bakal yatim ihtazal aros. Kalau di daerah Kemangisan ini ada anak yatim yang menangis, ada anak yatim yang sedih, ada anak yatim yang tidak diperdulikan oleh para ulamanya, para kiainya, para tokoh masyarakatnya, orang-orang kayanya. Bakal yatim ihtazal aros. Aros Allah akan bergetar. Aros Allah bergetar. Tapi alhamdulillah Masjid Ghairul Jami Baitul Makmur memperhatikan ini setiap tahun.
Insyaallah kita berharap Baitul Ma'mur selalu diberikan kemakmuran. Amin ya rabbal alamin. Lebih lanjut apa, Pak? Yang kedua kata Al-Imam Syihabuddin Ahmad bin Hajar Asqalani, wa minal ibrah yakfika al-mautu ibratan. Di antara ibrah cukup yang namanya kematian itu jadi pembelajaran buat diri kita. Yang pada gilirannya ketika Rasulullah menyatakan yastaqbalu ibnu adama arba'an muhubat. Manusia akan menghadapi 4 perampas. Ketika perampas ini datang menghadap kita, ketika perampok ini akan menghadapi kita, allati taglibuhu, kita tidak bisa melawannya. Di antaranya apa, Pak? Yantahibul warisatu malahu, ahli waris kita akan merebut harta benda kita. Ingat tuh, Pak, nanti ketika kita pulang, kita banyak punya harta, harta kita akan direbut sama ahli waris kita. Alangkah ruginya kita ketika ahli warisnya ini tidak berpikir panjang, tidak melihat bagaimana sosok ayahnya, tidak melihat sosok mamahnya, dia tidak bisa memanfaatkan harta warisannya dengan sebaik-baiknya. Padahal di saat itulah memungkinkan orang yang sudah di alam barzakh 2 kesedihan, 2 penyesalan yang dialami. Apa penyesalannya? Kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wala yuakhirallahu idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. 2 penyesalan ya Rabb. Dulu Muharram diagung-agungkan di masjid saya ya Allah. Dulu Muharram dibesar-besarkan di musola saya ya Allah. Dulu Muharram dibesar-besarkan di majlis taklim saya ya Allah. Dekat dengan masjid, dekat dengan musola, dekat dengan majlis taklim. Tapi saya tahu, tapi saya tidak peduli dengan hal ini ya Allah. Yang pada akhirnya timbul penyesalan. Pertama penyesalan, dia ingin kembali lagi ke dunia ini ya Rabb. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau gitu mundurkan sedikit ya Allah. Jangankan 1 menit ya Allah, 1 detik kalau Allah berubah. 1 detik kalau Allah izinkan untuk diundurkan ruh yang telah ditentukan oleh Allah. Saya akan melakukan amal soleh. Saya akan kasih santunan kepada para yatama. Tapi kata Allah nggak bisa, min wara'i barzakh. Di belakang kita ada yang namanya barzakh. Kita tidak bisa dimajukan dan diundurkan karena ini sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Pak. Ini kalau ngaji begini ya, Pak. Ya. Subhanallah, Pak. Kalau besok ada pengajian nih Pak, malam Jumat di Masjid Khairul Jambi Baitul Ma'mur, Bapak mau ngaji nggak? Mau nggak? Mau nggak Pak? Besok ngajinya begini juga nih Pak. Dipakein pisang juga, dikasih kue juga. Ya Pak. Kenapa begitu Pak? Karena kita tidak berpikir panjang, nanti pada akhirnya kita mau pulang mau bagaimana Pak? Umur yang begitu singkat yang Allah berikan kepada kita, ketika mengingat-ingat ya Rabb, ternyata tanda-tanda kematian di dalam diri kita udah ada. Kalau Bapak RW kita mau acara resepsi pernikahan anaknya, kita dikasih undangan nggak? Kasih undangan. Kalau kita dapat undangan, kita apain Pak? Kita baca. Sekarang Bapak udah dapat belum undangan kematian? Kopi ya. Subhanallah. Ini baunya aja udah sedap nih Pak. Hah? Tuh. Bagaimana kagak makmur coba? Ayo. Tuh. Lihat aja. Ini baru kopi, habis ini susu kali ya. Ayo Pak. Ini lanjut nih ngomongnya. Pak,
Ini kita kan pengen mengalami perubahan. Kalau belum mengalami perubahan, belum hijrah namanya. Karena tadi man kana yaumu khairan min amsi fa huwa rabi. Hari ini, detik ini lebih baik dari yang kemarin, itu orang yang beruntung. Beruntung dia. Tapi sebaliknya waman kana yaumu isra amsi fa huwa khasir. Siapa yang hari ini, detik ini, tahun ini sama dengan yang kemarin, dia rugi. Rugi apa? Rugi umur, Pak. Kalau tadi Pak RW udah kasih undangan buat pernikahan anaknya, saya tanya, Bapak udah dapat belum undangan kematian? Hah? Udah. Ini gara-gara minum kopi jadi lupa mati nih. Coba, undangan kematian udah sampai ke rumah kita, Pak. Apa undangannya? Rambut, Pak. Yang tadinya hitam udah jadi uban, undangan. Gigi yang udah ompong. Siapa yang udah ompong? Ucup. Berarti dikit lagi Ucup. Subhanallah. Ya Pak. Ya Pak. Ini Ucup temen canda saya Pak. Kalau ada ceramah nggak ada dia kurang enak rasanya. Ya, makanya doain tiap malam Jumat dia hadir ngaji. Amin Pak. Subhanallah. Kulit yang tadinya mulus, Ibu-ibu masih ada? Kulit yang tadinya mulus sekarang udah jadi keriput, suara yang begitu lantang jadi gemetar, Pak. Apa yang harus kita banggakan dalam hidup ini? Apa yang harus kita sombongkan dalam hidup ini? Pada akhirnya kita akan kembali menghadap Allah. Ingin rasanya hadir kita ke dunia ini, yang lahir dalam keadaan menangis, yang melihat kita dalam keadaan senyum. Pak RW, dulu Pak RW lahir nangis atau ketawa? Kagak inget ya Pak. Pada umumnya kira-kira kita lahir menangis atau ketawa Pak? Nangis. Yang lihat kita gimana? Yang lihat kita ketawa. Tuh, ya Allah, Ucup lahir badannya beratnya 4 kilo. Coba lahirnya badannya 4 kilo, kira-kira orang tuanya ngelihatnya seneng nggak? Seneng, ya Allah, karena saking senangnya ibu yang melahirkannya begitu dengan pengorbanan, mengandung 9 bulan, lahir dia 2 tahun disusui, tidak terasa lelah. Kenapa? Melihat anaknya lahir dalam keadaan sehat, senyum. Tapi alangkah luar biasa nikmatnya nanti ketika kita wafat, ketika tutup mata, yang tutup mata dalam keadaan senyum, yang melihat kita dalam keadaan menangis. Kalau nanti kita pulang menghadap Allah, yang tutup matanya senyum, yang melihat kita dalam keadaan menangis, ini namanya orang yang baik. Ya dia udah kagak ada, sepi dah. Kalau di musola dia suka baca selawat, kalau di musola suka baca tahlil, kalau di musola dia suka baca tahlil, yasin. Sekarang udah kagak ada, merasa kehilangan dalam kehidupan ini. Ini namanya orang yang khairun nas man tala umru hasuna amalu. Sebaik-baik manusia, kata Rasulullah, orang yang diberikan umur panjang tapi semakin lama amalnya semakin baik. Ya Pak, Bapak setuju nggak kalau kita ramaikan di musola Baitul Makmur? Setuju, subhanallah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Lihat sekitar daerah sini, tantangannya, ujiannya luar biasa. Benar? Ya Pak, encing saya Kiai Haji Marwan bin Mukhtar, beliau kan dulu subhanallah Pak. Sekarang udah kagak ada, kiai-kiai kita udah banyak-banyak yang pulang Pak. Ya Pak, baru saja Kiai Haji Bunyamin, Abuya Kiai Haji Bunyamin bin Muhammad, nyari gantinya kira-kira ada nggak kira-kira Pak? Susah nyari yang begini Pak. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazihu bil ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Cara Allah mengangkat ilmunya agama bukan dicabut dari hamba-hambanya langsung, tapi cara Allah mengangkat ilmu agama dengan cara mewafatkan para ulama. Kiainya makin lama udah kagak ada, habaibnya makin lama berkurang, ulamanya makin lama udah yang akan meninggal dunia. Timbul pemikiran di benak kita, siapa yang akan memperjuangkan agama nanti?
Kalau ulama-ulama kita yang fungsinya sebagai penerang, lampu yang memberikan penerangan kepada masyarakat sudah dipanggil oleh Allah. Ini harus disadarkan dalam diri kita. Kita sama nasib kita. Kita akan pulang menghadap Allah Subhanahu. Muttaqi'ina ala furushim batainuha min istabraqin wa janal jannataini dan. Kalau orang yang ngaji di musala Baitul Ma'mur, kita didudukkan di hamparan karpet warnanya hijau, terbuat dari benang, terbuat dari wol. Nanti akan diberikan balasan oleh Allah. Kita didudukkan di atas permadani yang terbuat dari sutra. Subhanallah, Pak. Ini kan malam 10 Muharram, kita didudukkan di atas karpet warnanya hijau ya Pak. Ini satu gulung berapa harganya? Saifullah. Tukang karpet mana tukang karpet? 6 juta. Satu gulung 6 juta, Pak. Ini terbuat dari benang atau wol. Nanti kita didudukin lagi yang terbuat dari permadani, yang terbuat dari sutra. Itu berapa harganya, Pak? Duduk nih kayak model begini nih, subhanallah. Lagi malam 10 Muharraman bersama para yatama. Allah lihat di situ ada pohon buah yang lebih banyak buahnya. Kalau di daerah Kemanggisan pohon mangga lebih banyak daunnya atau buahnya, Pak? Lebih banyak daunnya. Pohon durian lebih banyak daunnya daripada duriannya. Di dalam sorga lebih banyak buahnya daripada daunnya. Kita mau memetik sambil diri bisa, sambil jongkok bisa, sambil duduk bisa. Sampai ada yang bertanya, ya Rasulullah, saya enggan untuk memetiknya, saya manja ya Rasulullah. Padahal buahnya udah nyingser ke bawah, tinggal ambil doang, enggak mau. Bagaimana tuh ya Rasulullah? Buah itu yang maranin ke mulut kita. Buat siapa tuh Pak? Buat orang yang memikirkan bagaimana nasib ke depan mushola Baitul Ma'mur, bagaimana nasib ke depan masjid dan mushola. Kenapa begitu? Karena memang tantangan kita ke depan lebih hebat daripada kita. Percaya nggak Pak? Pak, anak-anak kita kira-kira ke depan ujiannya lebih berat dari kita, percaya nggak? Ayo. Tuh. Lah zamannya Bapak Alwi Akbar dengan kita berbeda, tanya aja Bapak Haji Alwi. Ya Pak, masa remaja beliau. Ini masih remaja apa enggak nih Pak? Ya Pak, masa remaja beliau dengan masa remaja kita beda. Nanti masa remaja anak-anak kita beda, subhanallah. Yang kita inginkan nanti pada gilirannya, yang ditandai oleh Ya'juj wa Ma'juj akan turun, Pak. Apa tandanya? Kalau masjid dan mushola sudah tidak berfungsi lagi untuk membina umat. Al-husunul lil mu'minin. Al-Imam Syihabuddin menyatakan, yang menjadi benteng kekuatan umat Islam, bila mana orang masih berpikir bagaimana kemajuan masjid, bagaimana kemajuan mushola, bagaimana kemajuan majlis taklim. Kalau ini kita pikirkan, insya Allah 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, kita masih memiliki remaja pemuda yang hebat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.